Saya punya keyakinan, teman-teman boleh bertaruh sama saya. Saya ingin agar teman-teman dengarkan ini. Ini perhatikan baik-baik. Berani, siapapun yang mau bertaruh sama saya boleh untuk urusannya. Saya yakin bahwa apa yang ada di pikirannya Novi, apa yang ada di dalam benaknya Novi, sama seperti kita. Ini saya kasih clue ya. Keinginan Novi dengan keinginan kita sama, teman-teman. Ini saya kasih clue. Akan tetapi ada satu hal yang tidak bisa saya sampaikan sehingga akhirnya membuat persoalan menjadi berkembang seperti ini gitu. Jangan abaikan polling, pasti teman-teman. Saya punya beban karena polling itu sempat saya ikut di dalam mengajak teman-teman untuk mengisi polling, sehingga saya tidak akan semudah itu atau segampang itu meninggalkan polling. Saya tidak mau agar polling tersebut diabaikan begitu saja gitu. Ya kalau seandainya ada pertemuan yang memiliki tujuan perdamaian, kami nggak tahu ya. Kalau dibilang kecewa ya kecewa. Jujur ya, saya sebenarnya pengen juga mengeluarkan pendapat hukum saya itu sebagai orang yang netral aja lah. Bahkan kemarin juga saya kan saat saya ke Pradi juga saya menyatakan saya tidak mewakili Novi. Perdamaian itu indah ya guys, perdamaian itu indah. Tapi balik lagi ya, kudu ada efek jerawel ya, kudu ada efek jerahnya. Karena apa? Ya, lu udah bikin kisru seluruh Indonesia Raya, udah bikin huru hara se-Indonesia Raya. Masa damai gitu-gitu aja? Ya kan? Masa ya udahlah, ya kan? Buat apa ada polling, ya kan? Buat apa ada sekian banyak surat kuasa elektronik gitu loh. Ya. Oke, kita netizen ya. Gue mewakili netizen nih ya, say, ya kan? Itu kita sangat senang ya, sangat senang ya kan? Adanya perdamaian ini. Tapi ya balik lagi lah, ya kan? Tetap ada efek jerah. Jangan mempermainkan kayak gini. Jangan seolah-olah kayak nggak ada apa-apa loh gitu ya. Ya, jadi udah bikin kisru Indonesia Raya, udah bikin heboh sana sini ya kan. Dan penawaran waktu di mana tuh yang di mediasi kemarin aja tidak disambut baik ya kan. Malah kuasa hukumnya Agus CS tuh kan ya kayak tidak mengindahkan penawaran tersebut gitu kan. Ya kan bilangnya kalau kita kesini diajak berdebat ya kita pulang aja gitu. Ingat gak? Ya, waktu polling itu ada aja nih ya. Waktu polling itu ada aja ya, pollingnya donatur itu ada aja. Pihak kuasa hukumnya Agus tuh masih aja meremehkan ya, dalam tanda kutip tidak mengindahkan gitu. Malah mau ya udah kalian bikin surat kuasa dah ya kan, bikin surat kuasa satu-satu nggak mau kesini pas bermaterai gitu kan. Terus apa lagi, mau dilaporin semuanya lagi ya kan, mau dilaporin semuanya lagi. Terus sekarang mau berdamai dengan begitu aja kah? Ya coba deh pihak Tenovi mempertimbangkan ya, tetap mempertimbangkan masalah ini. Kita semua berharap pasti ada jalan keluar yang terbaik gitu loh ya. Tapi ya kudu ada efek jerah sih ya, kudu ada efek jerah gitu. Itu doang sih pendapat gue ya, mudah-mudahan didengar. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang kabar Agus dan Tenovi damai ternyata hanya pernyataan sepihak dari Farhad Abbas. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Ya, ini belakangan beberapa hari ini sudah berkembang isu akan adanya perdamaian antara Agus dengan Tenovi ya. Sebenarnya menurut saya perdamaian itu sesuatu hal yang baik ya. Hanya yang jadi pertanyaan, kalau toh memang harus berdamai, kenapa nggak dari awal aja nggak usah diambil uangnya atau nggak usah ditarik dari si Agus?
setelah ditarik oleh Teknopi, ya, dipindahkan ke yayasannya oleh karena adanya dugaan penyalahgunaan uang yang diamanahkan oleh pendonasi atau donatur pada saat itu kepada Teknopi, sehingga dasar itulah yang dibuat Teknopi untuk mengambil lagi uang itu dari si Agus dengan alasan karena tidak adanya laporan setelah penutupan donasi yang disampaikan kepada rekening Agus. Nah, yang jadi aneh itu menurut saya, ini mau berdamai, ya, berdamai artinya berarti mau menyerahkan kembali uang itu kepada Agus. Nah, Teknopi harus mikir berapa kali, ya, dengan jernih, dengan tenang. Ini netizen atau donatur yang ada di belakangnya Teknopi bisa-bisa kecewa, ya, bisa kecewa. Saya nggak tahu ya, memang Teknopi sudah klarifikasi, katanya kalaupun misalnya donatur itu kecewa, bisa menggugat melalui upaya hukum. Belum. Oke lah, itu sudah diklarifikasi. Tapi ini efeknya nanti ke depannya adalah kepada Teknopi, ya. Ini akan berimbas kepada Teknopi depannya sebagai penggiat sosial. Maka menurut saya, kalaupun memang harus dilakukan perdamaian dengan si Agus, ya, mekanismenya seperti apa dulu? Ada donatur saat ini, kuasanya kami nih, ya. Kami ini sebagai kuasa hukum daripada donatur. Oh iya, belum ada dapat informasi itu, ya. Apakah mau diabaikan atau mau ditinggalkan begitu saja? Donatur punya peran penting, ya, sehingga donatur muncul ke publik karena adanya kisru uang donasi yang disalahgunakan oleh Agus dan diambil oleh Teknopi kembali ditaruh ke yayasannya. Ingat, Teknopi, agar berpikir dengan tenang dan dengan jernih untuk mengambil sikap mau perdamaian minggu depan. Terima kasih. Saya mau bilang sama ke Bang Terang aja. Bang Terang tahu nggak di posisi saya seperti apa? Dari awal saya menyuarakan isi hati para donatur, teman-teman saya mendapat intimidasi luar biasa. Sampai anak-anak saya bahkan terancam keselamatan dan nyawanya. Abang tahu itu? Dan jujur Bang, saya punya beban moral yang sangat besar. Ke-10 kawan saya, dengan adanya kasus ini yang nggak terang benderang, malah meminta balik uang donatur, uang donasinya kepada diri saya pribadi karena saya yang mengcounter mereka semua. Abang tahu beban saya. Setega itu abang bilang saya nggak ikhlas, Bang. Saya sangat ikhlas, bahkan saya diintimidasi luar biasa. Kenapa saya menghilang beberapa hari di Komalnya Bang Faktual? Karena intimidasinya luar biasa. Dan jujur ya, walaupun ada Farhad Abbas di bawah, saya udah mendapat surat cinta dari pelaporan Farhad Abbas. Udah sampai ke tangan saya, Bang. Apa salah donatur sih di sini? Kenapa sampai donatur harus dilaporin gitu loh? Abang kasih tahu tuh ke Bang Pondah sana. Bilang Sabila udah dapat surat cinta dari Polda Metro Jaya atas laporan dari Farhad Abbas. Saya punya kok. Tapi saya nggak mungkin belak-belakan di sini, Bang. Mbak Sabila. Iya. Mbak Sabila dilaporkan. Iya, dilaporkan, Bang. Saya punya. Udah. Salah, Kabedi bosku. Mohon maaf ini mengganggu. Salam kenal buat semua yang ada di sini. Saya sudah tahu kita punya akun cukup lama. Jadi saya naik ini karena saya merasa resah ada donatur yang dilaporkan. Kenapa saya merasa resah? Karena uang donasi itu datang dari tempat saya, Curhat Bang. Donatur itu datangnya dari saya yang 1, sekian miliar itu. Saya punya kewajiban untuk menjaga donatur saya. Dan ketika donatur saya diserang secara hukum, maka saya akan turun tangan. Apalagi saya dengar donatur saya salah satu yang dilaporkan itu sedang hamil. Saya akan memeriksa langsung. Dan saya menghimbau untuk donatur saya menganggap donatur saya karena datangnya dari tempat saya, jangan ada yang gentar. Saya Denny Sumargo bersama dengan kalian. Tidak mundur saya selangkah. Jangan takut. Jadi buat donatur yang dilaporkan, yang sedang hamil itu, nanti saya akan periksa kebenarannya. Hubungi saya. Cari bagaimana caranya hubungi saya. Saya ada di belakang kalian. Jangan takut. Itu pesan saya. Jadi jangan ada yang gentar sama sekali. Percaya. Kebenaran akan menemukan jalannya. Dan kalau saya sudah di belakang kalian,
Tidak gerak kita punya kaki, bosku. Siap, Bang. Itu saja. Terima kasih banyak. Tanggapan dari netizen terutama para donatur katanya melihat Jadi memang itulah keinginan daripada donatur dan perlu untuk didengar aspirasinya begitu. Karena sejak awal permasalahan ini bukan lagi melibatkan hanya dua belah pihak. Bukan lagi urusannya antara Novi dan Agus. Setelah terjadi deadlock di mediasi yang ada di Gedung Juang, maka donatur sebenarnya sudah terlibat secara langsung di dalam pusaran konflik tersebut. Donatur sudah ikut serta di sana, bahkan sudah menunjuk salah satu kuasa hukumnya begitu ya, untuk diperjuangkan aspirasinya. Hal itu tentunya merupakan sebuah proses di mana pembelaan, dukungan, support yang begitu besar datang dari donatur. Sehingga ketika ada keputusan yang ingin diambil dari Novi itu sendiri, ya tentunya harus ada persetujuan daripada para donatur. Jadi kalau saya ditanya terlalu dalam, ya saya juga bingung bagaimana harus menyampaikan hal tersebut. Akan tetapi hal tersebut juga sudah saya sampaikan langsung ke Novi gitu ya. Akan tetapi memang terkendala di mana ada pihak yang mungkin gitu ya, ingin mendominasi bagaimana urusan tersebut bisa berjalan baik di tangannya sendiri. Nah, saya kasih clue seperti itu tuh. Intinya saya mencoba untuk menahan diri, saya mencoba untuk tidak mau cawe-cawe di dalam kasus tersebut gitu ya, karena ini urusan adalah sejak awal juga dasarnya adalah Novi dan Agus gitu ya. Gue nggak mau mencoba untuk memberikan masukan yang buruk juga ke dalam urusan ini gitu. Akan tetapi sejak awal persyaratan daripada mediasi tersebut sudah tertuang bahwa adanya syarat Pablo tidak boleh ikut. Karena kalau Pablo ikut, maka Farhad Abbas, kuasa hukum daripada Novi, tidak mau mediasi. Artinya membatalkan mediasi. Ya, saya bingung gitu lah. Kalau saya ditanya harus seperti apa gitu dalam urusan ini, tentunya saya berpihaknya ada pada donatur gitu. Saya berpihak, saya setuju dan saya sepakat terhadap keinginan daripada donatur. Akan tetapi sejak awal kita tahu bahwa sudah ada komunikasi yang dibangun oleh kuasa hukum dari Agus dan salah satu kuasa hukumnya Novi itu sendiri. Isi percakapannya saya kurang. Sempat geger isu perdamaian antara Agus Salim dengan Pratiwi Novianti alias Teh Novi yang diungkap oleh Farhad Abbas. Seperti diketahui, pihak Agus dan Teh Novi sempat berseteru lantaran polemik uang donasi 1,3 M. Agus diketahui menggunakan uang donasi 98 juta untuk membayarkan hutang Wawa saudaranya. Mengetahui Agus tidak segera melakukan pengobatan mata dan masih menggunakan BPJS, Teh Novi selaku pencetus donasi pun menarik kembali uang 1,3 M dari 1,5 M yang terkumpul. Agus sempat melaporkan Teh Novi hingga masalah bertambah rumit. Para donatur bahkan sepakat menarik donasinya kembali hingga Agus terancam kehilangan bantuan. Di tengah kasus yang terus bergulir, kuasa hukum Agus Farhad Abbas mengatakan kedua pihak akan segera berdamai. Rupanya isu damai tersebut hanyalah pernyataan Farhad Abbas sepihak. Salah satu kuasa hukum Teh Novi, Sylvia Devi Sumbarto, mengurai fakta sebenarnya. Dalam tayangan YouTube Time Update, pengacara yang karib disapa Sil itu mengurai asal-usul isu Novi dan Agus berdamai. Melalui penjelasannya itu, Sylvia menyinggung sosok pengacara Agus yakni Farhad Abbas. Menurut Sylvia, isu Agus dan Teh Novi berdamai hanya narasi bias dari Farhad Abbas. Tujuannya menurut Sylvia adalah agar Teh Novi dibenci. Lagi pula ditegaskan oleh Sylvia, pihak Novi tidak pernah ingin menyerahkan lagi uang 1,3 M tersebut untuk Agus guna kepentingan pribadi. Namun yang diinginkan Novi sesungguhnya adalah uang donasi miliaran tersebut dipakai untuk pengobatan Agus. Lebih lanjut, Sylvia pun menjelaskan kronologi uang donasi tersebut berpolemik hingga memantik konflik Agus dan Teh Novi. Menjadi polemik ketika Agus pakai pengacara yang tadinya pengobatan sudah 5 kali yang harusnya 6 kali jadi buyar, karena mereka hanya uang-uang tujuannya, bukan untuk penyembuhan mata, pungkas Sylvia. Dengan pernyataan tegas, Sylvia menegaskan pihaknya tidak pernah ada niatan untuk berdamai dengan pihak Agus. Namun pihak Teh Novi ingin mediasi dengan pihak Agus Salim guna menyelesaikan konflik mereka. Sebelumnya kabar pihak Agus dan Teh Novi bakal berdamai sempat diungkap Farhad Abbas.
Pengacara Agus Salim itu menyebut pihak Novi telah mengajaknya untuk berbaikan dan memperpanjang konflik. Farhad mengaku sudah dihubungi Brian Prenada, pengacara Teh Novi terkait perdamaian tersebut. Bahkan diungkap Farhad Abbas, pihak Teh Novi berjanji akan melindungi Agus. Dalam uraiannya itu, Farhad mengungkap isi surat dari pengacara Teh Novi perihal perdamaian, bahwa setelah berdamai pihak Novi berjanji akan memberikan uang donasi miliaran tersebut kepada Agus. Sementara Farhad koar-koar soal perdamaian, pihak Teh Novi mengungkap hal lain. Diakui Brian Prenada, pihak Novi sejak awal tidak pernah memancing konflik apalagi beriktikat buruk kepada Agus. Bahkan meskipun sudah dilaporkan, Teh Novi tetap fokus pada pengobatan Agus.